Halo semuanya, di video kali ini aku mau bahas buku Storyworthy. Jadi minggu lalu tuh aku baru minjemin satu buku Storyworthy, dan pas aku ambil tuh singkat cerita ada yang penasaran itu buku soal apa. Aku ceritain itu buku soal storytelling. Dan menurutku ini buku terbaik yang sejauh ini aku baca. Gitu. Terus dia nanya, kenapa satu buku dibilang buku terbaik, padahal menurut dia buku terbaik adalah buku yang dibaca sesuai kebutuhan. Kalau kamu memang lagi penasaran soal marketing, baca buku marketing branding, baca buku branding investasi, baca buku investasi, dan argumen dia valid. Oleh karena itu, aku mau bahas pendapatku kenapa Storyworthy ini tuh buku terbaik. Jadi langsung aja. Mungkin aku cerita dulu, pertama aku tahu buku ini tuh dari Raditya Dika, satu podcastnya bersama, aku lupa nama timnya itu, pokoknya satu sama timnya, bahas buku ini. Terus habis itu aku check out di bulan Agustus apa November 2024. Cuman baru aku baca itu di akhir tahun menuju tahun baru sambil nonton konser Korup. Pas aku baca, aku nggak bisa berhenti. Itu beneran buku yang habis selama perjalanan pulang pergi Bandung, Yogyakarta, Yogyakarta, Bandung, aku tamat gitu loh. Dan sepanjang aku baca buku itu, aku tuh selalu amazed dengan bagaimana cara penulis, di sini penulisnya Matthew Dick, cara Matthew Dick tuh menyampaikan pengetahuan dia soal storytelling. Background dikit, Matthew Dick ini tuh kalau nggak salah ya, guru SD sebetulnya. Dan dia tuh juara berkali-kali storytelling, apa ya namanya? Mod Story Slam Champion 36 kali dan 5 kali Grand Slam Champion. Mungkin yang 36 kali itu tuh kayak yang lokal, yang 5 kali itu yang bukan global juga sih, yang lebih gede lah gitu. Mungkin ya, nanti kamu cross check lagi aja. Intinya, Matthew Dixon itu seorang guru yang sebetulnya tidak sengaja dia tercemplung di dunia storytelling. Awalnya dia tuh didorong sama kerabat-kerabatnya buat nyoba ikutan, karena menurut kerabatnya dia tuh punya cerita-cerita menarik dalam hidupnya. Memang cerita-cerita dia tuh bisa dibilang cukup variatif ya, dari mulai ditodong pistol waktu dia jaga McD, hampir mati lah, terus banyaklah kejadian-kejadian yang memang menimpa Matthew Dix. Akhirnya ya sudahlah, karena kerabatnya terus nodong, dia coba datang. Dan itu dibahas di buku, di awal-awal buku, bahwa setiap malam itu tuh hanya ada 10 orang yang maju ke panggung buat bercerita. Dan itu tuh random diacak gitu loh. Udah sampai 9 nama, dia masih nggak dipanggil, dan dia tuh udah lega, karena memang sebetulnya dia nggak pengen banget, biar ada alasan aja ke kerabatnya. Aku udah nyoba kok, cuma memang nggak dipanggil. Ternyata di nomor 10 dia dipanggil, dan dia nggak mau maju, cuman karena sama istrinya bilang itu namamu dipanggil, akhirnya dia maju lah. Pas megang mic, ternyata dia sangat suka dengan storytelling. Dan akhirnya dari kecebur tidak sengaja itu, dia terus-terusan bercerita dan menjadi storyteller. Nah, buku ini tuh sebetulnya seutuhnya berbicara tentang storytelling. Bukunya terbagi menjadi 3 chapter. Chapter pertama itu membahas tentang bagaimana cara Matthew Dix menemukan cerita. Buku part kedua, dia membahas bagaimana cara membuat cerita. Dan part ketiga, dia membahas bagaimana menyampaikan sebuah cerita. Jadi memang full konsepnya itu mengajarkan storytelling secara utuh, dan menurut aku itu bukunya yang bagus banget. Beda dengan buku marketing yang bisa dipelajari atau direkomendasikan untuk orang-orang yang belajar marketing, branding untuk yang ingin belajar branding, dan self-help development untuk orang-orang dan segmen tertentu yang punya problem tertentu. Menurutku belajar storytelling yang diajarkan Matthew Dick ini tuh berlaku dan akan membantu siapa aja yang membacanya. Kenapa? Karena menurutku buku ini tuh juga bisa jadi problem solving bagi orang yang krisis identitas. Salah satu hal yang selalu terngiang-ngiang di aku adalah ada di halaman 33, itu kalimat dari Matthew Dix bilang bahwa story is like a diamond with many facets. Bahwa cerita itu seperti sebuah berlian yang dia tuh punya banyak sekali sisi, dan kita juga punya sisi untuk menceritakan berlian itu. Dalam arti, kadang kita tuh ngerasa diri kita hampa, kadang kita ngerasa kehidupan kita membosankan, kadang kita ngerasa
kok cerita orang tuh menarik ya, hidupnya tuh seru gitu. Buku ini itu tuh bisa dibilang melawan paradigma itu, bahwa pada dasarnya cerita kita itu tuh juga seru. Hidup kita itu juga menyenangkan. Meskipun tadi Methodix itu punya cerita-cerita yang bisa dibilang gede ya, tragedi-tragedi gede, tapi berdasarkan pengalaman dia dalam bercerita, cerita yang menarik itu justru bukan cerita-cerita yang besar, tapi cerita-cerita yang sangat remeh. Ada satu cerita yang selalu aku ingat dari Methodix adalah cerita tentang anaknya yang nggak bisa kencing di WC umum. Baru kemudian anaknya di akhir cerita bisa akhirnya kencing di WC umum, dan itu tuh sebagai seorang ayah tuh terasa seperti sebuah pencapaian katanya. Ada juga cerita lain, dia kasih judul telanjang di Brazil, dalam konteks ada yang nanya, kok kamu mau sih bercerita membagi semua sisi kehidupan kamu dan orang-orang tahu tentang hidup kamu, itu kan dalam tanda kutip telanjang ya, kita membagi privacy kita. Itu tuh cerita-cerita remeh, tapi dengan metode craftsmanship dia dalam membuat cerita, ceritanya jadi bagus. Dan mungkin aku mau bahas sedikit soal part satunya. Jadi part satu di buku Storyworthy, part satu dalam buku Storyworthy ini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Tapi judul utamanya adalah Finding Your Story. Jadi di chapter ini Methodik ngajarin cara yang dia pakai biar punya banyak cerita untuk selalu diceritakan. Salah satu caranya adalah dia kasih judul Homework for Life. Jadi nanti ini tuh mirip journaling. Nanti di malam hari, setiap malam sebelum tidur, kita diminta buat meluangkan waktu 5 menit buat highlight hal apa yang mungkin menarik, mungkin mengganggu, mungkin aneh, mungkin biasa aja tapi terus kepikiran di kepala dalam kehidupan kita. Dan kita catat setiap hari. Misalkan sekarang aku take ini tanggal 1 Desember. Hari ini tuh wedding anniversary aku sama istriku untuk yang pertama. Aku akan mencatat itu. Kemarin, hari Minggu, aku nonton Agak Lain, Menyala Pantiku, dan gila, filmnya lucu banget. Aku mungkin akan meng-highlight film itu karena menurutku film Agak Lain itu terasa seperti special show-nya Agak Lain gitu loh. Dan dengan biaya yang murah dan aksesibel bagi banyak orang. Terus hal-hal sesepele itu, misalkan eh, satu hari bisa aja kamu ngerasa kayak di jalan lagi ngerasa hidup hampa, kemudian tiba-tiba lihat orang yang jauh kurang beruntung dari diri kamu, nah itu tuh bisa kamu highlight gitu. Ini dalam bagian satu, Homework for Life. Bagian kedua, itu tuh judulnya Dreaming at the End of Your Pen. Ini tuh konsepnya kayak overthinking tapi ditulis. Jadi kita nyediain waktu, pensil dan kertas, bisa juga diketik kalau memang suka, terserah. Pokoknya aturannya adalah kita ngeset waktu dan kita tidak boleh menulis atau mengetik sampai waktu itu habis. Kita bisa menulis apapun yang kita ada di kepala kita. Misalkan di depan kepalaku ini ada spray buat kotoran kucing, kemudian di sebelahnya ada hit, nah itu tuh aku tulis. Di depanku, hari ini aku sedang take video dan di depanku ada spray kotoran kucing yang jatuh, terus ada botol hit juga buat nyamuk, tas aku digantung. Nah, mungkin kamu pikir bakal stuck, dan kalau lagi stuck, itu tuh kita gak boleh berhenti. Terus gimana caranya? Caranya tuh kamu bisa mulai, atau kamu bisa nulis jenis buah-buahan. Misalkan jeruk, apel, durian. Durian adalah buah favoritku. Nah, akhirnya dari situ kan nyambung lagi tuh tulisannya. Kemudian kalau stuck lagi, kamu juga bisa menghitung tuh 1, 2, 3, 4 hari lalu aku ngapain ya. Kamu tulis aja semuanya. Dan pokoknya jangan berhenti sampai waktunya habis. Tujuan dari praktek itu adalah menggali cerita-cerita yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya homework for life juga sama. Cuman dreaming at the end of your pen ini, kalau dipraktekin, itu tuh kadang tiba-tiba suka keingetan momen-momen di masa lalu tuh yang beneran kejadian sama kita, tapi kita tuh nggak ingat gitu loh. Nah, cuman karena ketika kamu membiasakan diri untuk meluangkan waktu nulis random tadi, tiba-tiba ada aja kepikiran. Contoh aku tuh waktu praktekin ini, tiba-tiba keingetan masa kecil aku pernah bakar gapura. Itu jadi bilang cukup traumatis karena aku udah lama nggak inget, tapi tiba-tiba aku inget karena praktekin ini. Terus yang ketiga, di Finding Your Story, itu tuh diajarin konsep first, last, best, worst.
tinggal nambahin subjek, ini bisa jadi topik obrolan. Misalkan kamu ketemu orang baru atau orang lama, memang siapa aja, cocoknya tuh memang untuk perjalanan panjang ataupun siapalah, pokoknya ini bisa jadi topik buat obrolan. Kamu bisa mulai dengan topik first last best first. Bukan mulai sih, lebih ke kalau lagi stuck pengen ngomongin apa, bisa pakai metode ini. First last best first. Kamu bisa mulai nanyain pekerjaan dia, yang otomatis bisa jadi itu adalah pekerjaan terakhirnya. Jadi lastnya udah keambil nih. Kamu bisa nanya pekerjaan pertama kamu apa. Dan dari pekerjaan pertama itu kan sebetulnya bisa di follow up kan. Terus selama gonta-ganti kerja nih, pekerjaan terbaik itu atau momen terbaik selama bekerja itu apa? Dan momen terburuk selama bekerja itu apa? Itu bisa jadi topik obrolan yang panjang. Tuh misalkan kita bicara soal buku. Buku pertama yang kamu baca itu apa sih? Buku terakhir yang kamu baca itu apa sih? Buku terbaik yang kamu baca itu apa sih? Buku terburuk yang kamu baca itu apa sih? Bisa hal-hal kayak gitu. Kalau kamu tahu orang itu suka teknologi, menurut kamu teknologi terbaik yang sejauh ini manusia temukan apa? Itu kan bisa jadi topik obrolan yang dalam sebetulnya. Terus teknologi terburuk apa gitu? Itu kan bisa jadi topik obrolan lagi. Atau misalkan HP pertama yang dipakai apa? Mobil pertama, mobil terakhir, mungkin pacar pertama, mungkin camping pertama, itu tuh bisa jadi topik-topik. Pokoknya first, last, best first, tinggal ditambahin subjeknya apa. Itu soal, atau itu sekilas soal part 1. Part 2-nya itu ngajarin soal bagaimana, tadi kan finding your story, crafting your story, jadi cara membuat cerita yang menarik. Dan yang ketiga itu cara menyampaikan ceritanya biar audiens tertarik mendengarkan sampai akhir. Sekilas soal crafting your story itu ada satu yang selalu aku ingat. Kata Matthew Dix, kita tuh sering bercerita seperti anak kecil, dan ya salah satu tips membuat cerita adalah jangan bercerita seperti anak kecil. Emang anak kecil kalau cerita kayak gimana sih? Biasanya anak kecil itu kalau cerita selalu pakai konjungsi dan. Pagi ini aku bangun, dan kemudian aku mandi, dan kemudian aku bermain dengan temanku, dan kemudian temanku ada yang menangis karena jatuh di lapangan, dan kemudian orang tuanya datang, dan. Itu tuh terdengar seperti jalan tol yang kayak ada hambatan dan membosankan dan bisa bikin ngantuk. Dibanding menggunakan konjungsi dan, kata Methodix, lebih baik kita menggunakan konjungsi atau. Karena menggunakan konjungsi atau akan terdengar jauh lebih menarik ketika diceritakan. Atau dan tapi ya. Contohnya tadi. Aku tuh bangun pagi tapi sebenarnya malas. Ketika mendengar kata tapi, otak kita tuh menunggu sesuatu. Tapi sebenarnya malas. Cuman karena udah ada janji sama temen, ya udah, aku maksain buat mandi karena emang udah janji ingin main sama temen. Awalnya seru, tapi di tengah permainan, tapi ini tuh menstimulus otak kita untuk expecting something gitu. Beda dengan konjungsi dan tadi yang kayak jalan tol, monoton dan bikin ngantuk. Menggunakan konjungsi atau dan tapi, itu tuh membuat cerita terdengar lebih menarik dan membuat kita menunggu sesuatu. Itu satu tips yang cukup menarik, selalu aku ingat sejak pertama baca. Dan tentu di part terakhir nanti kamu juga akan diajari tentang menyampaikan ceritanya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan yang ditanyakan temanku di awal, kenapa buku ini bagus? Sebenarnya udah aku bilang juga di awal ya. Karena buku ini tuh bisa dibaca siapapun tanpa benar-benar tahu kebutuhan dia. Dalam arti, buku ini bisa jadi teman dalam mencari jati diri, mencari sebenarnya kita mau ngapain. Buku ini, kalau kata Methodix, mempelajari storytelling adalah membuat kita menjadi lebih baik dalam menjadi manusia. Gimana ya kalimatnya? Storytelling itu pokoknya membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Itu kata Methodix kalau nggak salah. Jadi ya itu aja sebetulnya video yang pengen aku sampaikan di... Oh gitu sih. Jadi sebenarnya itu aja yang pengen aku sampaikan dalam video ini soal buku Storyworthy. Kalau memang tertarik, silahkan beli aja. Ada versi Kindle juga, jauh lebih murah. Sayangnya memang belum ada versi terjemahan bahasa Indonesia. Dan buku fisik import lumayan mahal. Jadi ya itu buat ngejawab sebenarnya apa sih alasan aku suka banget sama buku Storyworthy ini. Sampai
Pokoknya kalau ada yang nanya buku terbaik, Storyworthy. Itu aja, sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah.